Salam, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Kristen yang mana firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Peringkupnya adalah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 91 ditulis oleh seorang abdi Allah yang sangat luar biasa, yaitu Musa. Kita tahu bagaimana Musa adalah seorang pelayan Tuhan. Di umur 80 tahun dia melayani Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Bagaimana dia mengeluarkan bangsa Israel atas perintah Tuhan keluar dari Mesir yang diperbudak selama 400 tahun. Begitu juga dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun, bangsa Israel ini, bangsa umat kepercayaan Allah ini, umat pilihan Allah ini, dia tidak mengalami baju yang robek, sepatu yang rusak. Bahkan Tuhan menyertainya pagi siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Tuhan memberi makannya setiap hari dengan manna, roti dari surga. Begitu juga dia memberikan burung puyuh begitu banyak dan luar biasa untuk dapat dimakan. Bahkan bekal mereka tidak ada kekurangan dan tidak ada kelaparan ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Musa menuliskannya dalam Mazmur 91, dalam ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pada saat ini dunia mengalami masa sukar yang sangat luar biasa dengan masa pandemi COVID-19 ini, yang mana seluruh negara telah dapat berdampak akibat yang sangat parah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencatatnya bahwa 4.800.000 manusia telah gugur oleh akibat pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, puji syukur pada hari-hari ini telah terjadi suatu terobosan-terobosan yang sangat luar biasa, yaitu dengan menjalankan vaksin di seluruh dunia. Bahkan di negara kita pun telah mencapai sangat luar biasa untuk vaksin, yaitu untuk mengandalkan imun tubuh, kekuatan untuk menghadapi virus. Musa menuliskannya, ada 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hal-hal apa saja dalam Mazmur 91 yang dapat kita renungkan? Yang pertama dikatakan ayat 1 dan 2 dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ingat kata ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu sekalian, orang yang duduk berarti orang yang berserah kepada Tuhan. Dia mau berdoa, dia mau penyembah, seorang penyembah yang benar, orang yang berharap kepada Tuhan dan bernaung dalam lindungan yang tinggi dan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dan dia percaya kepada Tuhan. Jika dia percaya kepada Tuhan, dia duduk dan berdoa senantiasa. Dalam kitab Filipi dikatakan, janganlah kamu khawatir akan segala masalahmu, nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan. Filipi 4 ayat 6. Begitu dalam ayat dikatakan 1 Petrus 7,
kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, adalah tidak ada lain. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita harus berdoa. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa, dan selalu berdoa dalam segala hal. Karena doa itu adalah orang yang berlindung dalam naungan Tuhan. Orang yang menyembah kepada Tuhan juga memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mulutnya, dan puji-pujian dalam hatinya yang meluap. Maka itu yang berlindung dalam naungan Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dikatakan Musa, dan berharap kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, itulah orang yang menyatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Maka dengarkanlah pada ayat selanjutnya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Luar biasa. Luar biasa. Karena Tuhan mengatakan, jika kita mau, firman-Nya mengatakan kita mau berserah kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka kita akan dilepaskan dari jerat burung sangkar, yaitu segala yang jahat akan dilepaskan. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan selalu dalam doa, lepaskanlah, jauhkanlah kami dari yang jahat. Begitu juga ketika dia doa sebelum dia menghadapi masalah-masalah sukar, yaitu dia akan dihukum dengan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia dalam kitab Yohanes dikatakan dia berdoa, tetapi semuanya itu Tuhan. Engkau dan aku adalah satu. Engkau Bapa dan aku adalah satu. Aku telah memuliakan engkau dan engkau telah memuliakan aku. Maka kepada kita semua dikatakan, bukan kita untuk dilindungi atau dia suatu hal yang tidak, hal yang sangat luar biasa. Tidak, Tuhan hanya mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, jauhkanlah mereka daripada yang jahat. Kita tahu bagaimana dunia ini dikuasai oleh yang jahat. Tetapi Tuhan, puji syukur segala puji hormat dan luar biasa bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan kita, bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan yang sejahat. Dia menguasai bumi dan di surga. Sebab itu dia maha hadir, dia ada. Bahkan rohnya telah dicurahkan kepada kita, yaitu Roh Kudus, supaya memberi penghiburan kepada kita, memberi kekuatan, jalan keluar, kelepasan, kelegaan, menghadapi persoalan-persoalan pergumulan hidup yang sangat luar biasa ini. Dikatakan juga ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan, orang yang berdoa, berserah, bersandar kepada Tuhan, dia akan aman dari segala penyakit sampar, dari segala penyakit menular, dari segala hal-hal yang membuat satu sangat berbahaya bagi kita, akan dipatahkannya. Karena semua belenggu telah dipatahkannya, telah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Sebab itu kita percaya hari-hari yang jahat ini, hari-hari masa pandemi ini yang sangat luar biasa, tidak ada kata lain. Kita harus duduk, berdoa, berlindung kepada Tuhan, berserah dan menyembah Dia. Setiap hari kita berdoa supaya kita dalam aman. Karena Tuhan Yesus berkatakan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tidak ada faedahnya dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang kaya, mereka memiliki dunia, tetapi tidak ada gunanya kalau malam hari ini nyawanya pun diambil. Yang ditentukan adalah kita harus tinggal di rumah Bapa. Kita harus membawa harta kekayaan kita ke surga. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa, menyembah, mendoakan orang lain, memberi berkat orang lain, melayani Tuhan. Itulah harta-harta kita yang melimpah naik ke surga. Supaya bangunan kita besar di sana. Supaya kita bermega bersama dengan Tuhan, bahwa kita telah melayani seseorang, menyelamatkan seseorang, memberi arahan kepada seseorang untuk mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Kita sementara di dunia ini, tidak ada kita harus lama-lama, karena hidup manusia itu hanya terbatas. Dia akan kembali jadi debu, tetapi nyawa dan roh kita akan diperhadapkan di hadapan Bapa di surga. Hanya kita bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada dan berlindung kepada Tuhan, maka kalau kita bertobat, dihapuskannya segala dosa dan pelanggaran kita. Daud sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran dosa. Tetapi Daud juga punya hati yang sangat luar biasa. Dia cepat bertobat, dia cepat minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan, dia setia dan amin,
Yesaya mengatakan, merahkah seperti kemeja akan putih seperti salju, kotorkah seperti kain kusumba akan putih sepuluh domba. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Bahkan Daud mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan dilupakan segala pelanggarannya. Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama dikatakan, orang yang berlindung dalam Tuhan, dia duduk dan berdiam. Maka Tuhan akan menyelamatkan dari mara bahaya, dari sesuatu yang jahat, penyakit sampar. Walau 10.000 rebah di sebelah kananmu dan semuanya pada rebah di sekelilingmu, tetapi engkau akan berdiri kokoh bersama Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, yang dalam arti bahasa Inggrisnya itu gerejaku. Dan sampai sekarang gereja itu akan berdiri terus dan sampai selama-lamanya berdiri. Dan dikatakan di situ alam maut tidak akan menguasainya. Terbukti sekarang gereja Tuhan di mana-mana ada. Karena gereja Tuhan udah di hati kita, di pikiran kita, dan di jiwa kita. Bahkan sekarang telah mencapai 3 miliar lebih. Dan kalau semuanya itu terpenuhi, seperti Tuhan menjanjikan kepada Abraham, lihatlah keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Maka semua digenapi, dan kita akan bertemu Tuhan Yesus Kristus muka dengan muka, dan kita akan melihat bahwa Dia yang selalu setia melindungi kita. Dia ada, selalu ada bagi kita. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua dikatakan ayat 14, dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 14 dikatakan melekat. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentengi kita. Kita tahu bagaimana Maria Marta. Dia melekat hatinya kepada Tuhan. Ketika Tuhan tahu bahwa saudaranya Lazarus telah mati, selama itu Tuhan Yesus tidak datang ke tempatnya. Maka setelah dikubur, maka datanglah Tuhan Yesus ke tempatnya. Maria dan Marta mengatakan, Tuhan, jikalau engkau ada, mungkin saudaraku itu akan hidup. Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Begitu Maria mengatakan hal-hal bahwa kalau seandainya Tuhan Yesus ada, mungkin penyakitnya pun dapat disembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan melihat kemuliaan Allah, di manakah engkau menguburkannya. Kata-kata ayat dikatakan di situ bahwa masguh hati Tuhan. Masguh hatinya apa? Tuhan bersedih juga. Dan Tuhan dapat merasakan hati manusia. Itulah kalau hati yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, di manakah engkau kuburkan Lazarus itu? Lalu diantarnya lah, dibukanya lah makamnya itu. Pada zaman dulu bukan dikubur, tapi dimasukkan ke dalam goa-goa. Maka batunya pun digiring, dipinggirkan. Lalu Tuhan berkata, Lazarus, Lazarus, keluarlah engkau. Tiba-tiba dengan kain kafan dia keluar. Lalu Tuhan berkata, buka semua kain kafannya dan pakaikan baju dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena hati melekat Maria Marta, Lazarus dihidupkan kembali. Dan bukan hal itu saja, ketika di Naim, di sebuah kota Naim, ada seorang janda. Tuhan masguh melihat pada saat itu ada iring-iringan orang akan menguburkan anaknya yang meninggal. Tuhan melihat, Tuhan menyetopkan, lalu memberhentikan mereka dan berkata, hai anak, bangkitlah. Maka bangkitlah anak itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki hati melekat kepada Tuhan, percayalah, maka Tuhan akan membentengi kita. Dan kemudian jika kita mengenal nama Tuhan, itu lebih dahsyat dan ajaib. Kita tahu bagaimana Petrus ketika dalam sarambi atau di sinagog melihat seorang minta-minta yang mengalami penyakit yang sangat luar biasa, penyakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa meminta-minta. Ketika rasul-rasul itu hendak berdoa di Bait Allah, dia lihat ada seorang yang lumpuh meminta-minta. Dan Petrus mengatakan, lihatlah kepadaku, harta dan emas tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Maka terjadi mukjizat, dia berjalan. Demi nama Yesus dia berjalan. Nama itu adalah nama Tuhan sendiri, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa,
Dan jika kita nama itu kita doa dan beriman, maka penyakit apapun itu akan disembuhkan. Karena dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak sekalian, inilah renungan singkat Kristen. Bagaimana kita dikatakan harus duduk, harus berdoa di dalam Tuhan, harus menyembah Tuhan, harus mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian kita harus berseru kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan. Maka kita akan memperoleh ayat 16 dikatakan, dengan umur panjang akan kukenyangkan kita, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Hanya nama Yesuslah yang memberi keselamatan bagi kita. Hanya nama Yesuslah yang berkuasa melindungi kita. Hanya nama Yesuslah, karena itu nama di atas segala nama, dan nama dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan pada hari ini. Sekiranya pada hari ini juga ada yang sakit, beban pergumulan hidup, beban masalah, beban kepicikan, pergumulan lain, dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bawalah pergumulan itu kepada Tuhan. Karena firman berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Dan kita percaya 2-3 orang berkumpul sehati, maka Tuhan ada. Dan Tuhan akan mendengar doa kita, dan kita imani bahwa itu akan terjadi mukjizat bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah dan luar biasa. Mazmur 91 adalah mazmur yang sangat luar biasa, bahwa kami harus berlindung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyembuhkan kami dari segala penyakit, melindungi kami, dan memberikan umur kami panjang, dan keselamatan Tuhan akan berikan. Jikalau juga pada hari ini Tuhan ada sakit kami, sakit kanker lever, sakit tumor, sakit darah tinggi, sakit gula, sakit stroke, sakit apapun penyakit kami, Tuhan, kami bawa ke dalam pengasihan-Mu. Dan kami percaya pada siang hari ini kami berdoa, maka di dalam nama Yesus Kristus segala penyakit kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Karena tubuh kami ini telah dibayar harga mahal tunai oleh darah Kristus di Bukit Golgota, dan oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Maka dalam nama Yesus terjadi mukjizat, dan kami telah memperoleh kesembuhan. Dalam nama Yesus kami memperoleh kesembuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan beban masalah, beban kepicikan hidup, beban pergumulan rumah tangga, beban masa depan. Kami bawa percaya kepada Tuhan, dan kalau orang berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan turun campur dalam masalah kami, dan Tuhan akan turun tangan jika kami mengangkat tangan. Maka demi nama Yesus Tuhan akan membukakan jalan kelepasan, kelegaan. Maka demi nama Yesus Tuhan akan berikan damai sejahtera dan sukacita. Maka demi nama Yesus Tuhan berikan keselamatan bagi kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang baru menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Kiranya Tuhan Kau mentambahkan iman mereka, iman kepercaya kepadamu Tuhan. Tambahkan hikmat, marifat, dan kasih karunia. Lindungi mereka dan berkati mereka, kehidupan mereka. Dan pada akhirnya kami serahkan juga gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Berkati Tuhan mengadakan ibadah-ibadah. Biarlah Tuhan sarana prasarana ibadah umum, remaja, pemuda, sekolah minggu, kebaktian persemurusi, kebaktian rutinitas, Tuhan berkati, maupun ibadah virtual. Berkati bangsa negara Indonesia, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para bupati, gubernur, wali kota, bupati, camat, semua RT RW. Berkati Tuhan supaya Injil diberitakan, dan firman dikatakan bahwa Injil diberitakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, bahwa setiap lutut bertutur, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Maka di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati.